Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kemampuan kepada kita untuk memaksakan diri dari rumah masing-masing menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada sholat Nabi berjamaah, dan insyaallah akan melanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin malam ini kita akan berbeda dengan kajian yang kemarin. Kemarin kita sudah mengamalkan surah Al-Fatihah dari mulai ayat 1 sampai ayat 7. Sesuai dengan aspirasi jamaah, dari 1 bulan 4 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu kajian tafsir, dan 2 kali pertemuan kajian tafsir khusus fikih. Jadi mudah-mudahan kajian fikih dalam konteks Al-Quran, As-Sunnah, dan mungkin juga ijma ulama ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi tata cara ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua perlu saya tekankan, mohon maaf, kita hanya kajian fikih Imam Asy-Syafi'i, ya, bukan perbandingan mazhab. Jadi kita tidak akan membahas tentang mazhab-mazhab yang lain karena banyak sekali perbedaan. Contoh, qunut subuh Imam Abu Hanifah, ulama-ulama Imam Abu Hanifah itu tidak melaksanakan. Imam Malik melaksanakan qunut tapi sebelum ruku. Imam Syafi'i qunut setelah ruku. Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali itu qunutnya kadang qunut kadang tidak. Itu masalahnya. 4 mazhab aja udah 4 macam. Jadi kalau kita mengkaji 4 itu, kita kan udah pada berumur ya. Udah nggak mau mikir lagi perbandingan, nah udah aja fokus sama satu, ya, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan masalah kita menafikan mazhab yang lain, tapi kan kita juga punya pilihan. Insya Allah nanti di hari kiamat kita akan dipertanggungjawabkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang tata cara ibadahnya. Nah, itu bukan tentang ibadahnya, kalau ibadah itu kewajiban masing-masing, tapi tata cara ibadah. Kenapa subuh qunut setelah ruku? Nah, itu udah diajarkan sama Imam Asy-Syafi'i, gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa qunut itu setelah ruku, setelah i'tidal, ya. Kalau Imam Malik itu setelah sebelum i'tidal, Nah, jadi banyak perbedaannya. Oleh karena itu izinkan saya untuk kajian pertama ini ingin menyampaikan kitab Kifayatul Akhyar yang menulis itu Imam At-Taqiyuddin. Maaf, bacakan dulu, Imam At-Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad. Ini saya dulu mengkaji kitab ini tanggal 31 Juli 1995
Imam Al-Bajuri. Jadi terlalu khawatirnya terlalu lama, udahlah yang simpel saja. Ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, mungkin karena ini sebagai saksi aja, kita belajar untuk mulainya dari kitab Tohar. Ya, kronologisnya begini. Kenapa kita harus Tohar? Pertama, ibadah utama kita itu adalah as-shalat. Itu ibadah utama kita. Kenapa harus sholat? Pertama, alasannya as-sholatu iman bidin. Aman aqama faqad madin wa man taraka faqad ada madin. Sholat itu adalah tiang agama. Percuma ada jendela, ada atap, ada AC, ada kipas, tak ada tiang, kira-kira bisa dipasang tidak? Itu maksudnya ya. Yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu fil yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat bukan ibadah apapun, enggak. Bukan pengabdian kita kepada negara, bukan pengabdian kita kepada pendidikan, bukan. Bukan pengabdian kita kepada keluarga, orang tua, bukan. Tapi apa? Pengabdian kepada Allah, yaitu sholat. Itu yang menjadi masalah. Jadi pokok utama pertama itu adalah sholat. Yang ketiga, logika. Sholat itu angka 1, Pak. Ibadah yang lain angka 0. Tapi kalau disandingkan dengan sholat bakal menilai. Contoh, Bapak mengerjakan sholat dapat angka 1. Ibadah yang lain itu 0. Zakat berapa? 0. Itu kan? Karena sholat. Puasa berapa? 0. Naik haji? 0. Sedekah? 0. Berbuat baik? 0. Gara-gara sholat semua ibadah kita jadi bernilai. Itu maksudnya. Tapi kalau Bapak tidak sholat, pagi naik haji? 0. Bayar zakat? 0. Sedekah? 0. Berbuat baik sama orang lain? 0. Berapa nilainya? Jadi demi Allah, sia-sia kita berbuat baik kalau tidak sholat. Makanya sholat menjadi tujuan utama kita. Ya, awal ma yuhasabu fil yaumil qiyamah sholat. Nanti dihisab di hari kiamat itu sholat dulu. Kata Nabi, kalau sholatnya baik, ibadah yang lain jadi baik semua. Begitu. Kenapa? Karena salah satu fungsi sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada kemaksiatan dan kemunkaran. Ustaz, banyak yang sholat tapi masih korupsi, masih munkar, masih maksiat. Itu dipertanyakan sholatnya. Makanya kita bikin kronologis dulu. Kenapa sholat jadi tidak berfungsi? Itu maksudnya. Banyak kan, Pak? Sholat tapi korupsi jalan, sholat tapi berkhianat, sholat tapi menghina orang, menzalimi orang. Apa tuh? Katanya sholat fungsinya mencegah. Tapi kok nggak bisa? Ini gara-gara pertama sebelum sholat itu apa, Pak? Gitu ya. Sebelum sholat itu harus wudu. Nah, wudu ini adalah salah satu daripada tohar. Ya. Jadi kita coba lihat di wudu kita. Sebelum wudu apa, Pak? Bersuci. Kan kita nggak bisa. Kalau misalnya mau wudu, kita buang air besar belum bersuci. Ngasah wudunya. Atau di tangan kita ada cat, ngasah wudunya, kan seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Maka di sini kenapa harus toharoh? Karena toharoh adalah jenjang pertama sebelum kita melaksanakan sholat. Itu maksudnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. At-tohar fil lughah an-nazabah. Tohar itu menurut bahasa adalah an-nazabah. Artinya mensucikan atau membersihkan. Ada, kita dengar sering ada hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ya. Jadi ternyata awal ibadah itu bersih dulu. Jangan sampai sebelum kita menghadapi
Zat yang maha suci kita tidak suci, kan begitu. Yang selanjutnya, kenapa toharoh itu suci? Ada ungkapan bahasa Arab dalam kalimat sehari-hari, tohartu as-sauba, aku mencuci baju. Itu bahasa Arabnya ya. Nah, jadi ternyata kalimat mencuci, membersihkan itu secara lugah itu artinya at-tohar. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada lugah maka ada istilah, ada bahasa maka ada ada logos, ada etimologi, kan begitu. Nah, secara bahasa barusan itu sudah ada. Jadi membersihkan atau bersuci dan sebagainya. Secara istilah, wa fi syar'i ibaratun an raf'il hadasi aw izalatin nasi aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima kan kal ghaslat saniyah wa salisah. Secara istilah, aturan dalam menghilangkan segala macam bentuk kotoran sebelum kita melaksanakan ibadah, baik aturannya sekali, 2 kali, 3 kali, atau aturan-aturan yang lain. Itu secara istilah. Karena dalam tohar itu nanti ada teknis, macam wudhu kan ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Yang 1 kali yang wajib, 2 ketiga itu sunnah. Kita mencuci piring nggak mungkin kan, sekali nggak mungkin, tapi berkali-kali, itu maksudnya. Nah, sekarang kita ke at-tohar. Apa dalil Al-Quran at-tohar? Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 6. Izin dituliskan Pak Imam, barangkali saya dulu menulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya namanya?
ini. Coba di ini sukun. baik bubur mando ya. Baik bubur mando. Baik suka bukan lagi baik bubur juga pada bubur mando. Awja lagu bina baik awal mas komunisa, olas komunisa. Malam tadi itu menjadi saya tidak mau varian mau soal bidang kejiban. Nah, di sini pangsahu diwujuhikun wa aidikum min. Nah, mai itu baru dia jalan Assalamualaikum ya. Mai itu mau dia jalan Nah, sekitar itulah. Masih lanjut kalau panjang. Mau ambil kata toharoh, ternyata ayatnya panjang gitu. Saya lupa belajar dulu ya. Baik. Apa dalil toharoh? Yang pertama surat Al-Maidah ayat 6. Kita coba tolong ya Pak Imam, barangkali ada kalimat yang terlewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti kita yang dipanggil Pak. Karena syaratnya kita beribadah sholat iman. Kalau ada iman terus asal sholatnya secara tidak ya. Jadi mohon maaf Bapak ketika mau sholat tapi masih percaya dukun, masih percaya tukang sihir, masih percaya ilmu perbintangan, sebintang saya ini bakal begini dan sebagainya, itu tidak sah secara akidah. Gitu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Idza kuntum ila shalah, apabila kalian mau sholat, nah ini ya. Ini yang menjadi masalah. Ingat sebelum sholat itu fagsilu wujuhakum. Ini dalil fardu wudu atau rukun wudu. Jadi kalau dalam Al-Maidah ayat 6 rukun wudu itu ada 4. Ditambah sama hadis Nabi 2, yaitu apa? Niat dan tertib. Jadi jumlahnya 6. Jangan mentang-mentang di dalam Al-Quran cuma 4, niat dan tertib tidak sah sholatnya. Karena hukum itu gabungan daripada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas dan sebagainya. Nah, kata Allah, apabila kalian mau sholat, nah ini ceritanya begini Pak, saya mau cerita dulu sedikit. Ada sahabat Nabi yang namanya Halad al-Junaidi di Madinah. Dia sholat persis di samping Nabi sholat. Ketika beres sholat, apa kata Nabi? Akim sholat, akim nalam sholat, karena kau sebetulnya belum sholat. Itu kata Nabi. Sholat lagi Pak. Udah gitu disuruh sama Rasul sholat lagi, karena kau belum sholat. Yang 2 kali, sholat. Yang ketiga kalinya sholat lagi, karena Nabi nyuruh ulang gitu ya. Ternyata apa jawaban Nabi? Akim sholat, akim nalam sholat. Kau sholat lagi, karena kau sebetulnya belum sholat. Itu kata Nabi.
Akhirnya Al-Hudaili sambil ngomong, ya Rasul, tolong ajarkan saya sholat. Nah, ketika tolong ajarkan sholat, maka Nabi mengajarkan cara berwudu. Inilah dua ayatnya, cara-cara berwudu. Nanti kita bareng-bareng bersama bagaimana kita belajar cara berwudu, ya. Karena bisa saja wudu kita salah, ya Pak ya. Contoh, ketika kita basuh muka, yang pertama, misalnya ada kulit wajah yang belum terkena air, berarti kan kita basuh yang kedua kan? Basuh yang kedua, air netes ke tangan, itu namanya air bersama. Yang itu udah tak boleh dipakai. Gitu. Jadi bisa saja fungsi sholat itu mencegah kemungkaran gara-gara wudu kita berantakan. Itu maksudnya. Jadi sebelum sholat, mudah-mudahan nanti kita bisa praktek wudu. Bukan saya mengajarkan wudu, mohon maaf. Kita bareng-bareng aja belajar sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Karena saya cuma hanya bisa menyampaikan saja, tidak bisa apa-apa, cuma bisa membacakan saja. Nah, kata Allah, apabila kalian mau sholat, fansilu wujuhakum, silahkan basuh dulu wajahmu. Jadi rukun wudu yang pertama itu niat. Apa ya? Ini kita belum ke sini nih, belum ke wujuhakum. Jadi niatnya itu qasdus sayyin muqtarinan bipiliha. Itu menurut Imam Syafi'i. Ketika air pertama nyentuh wajah, maka hati nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Kalau Bapak cuma gini aja, di hati nggak ada nawaitul wudu'a, mohon maaf tidak sah wudunya. Kalau tak sah wudunya berarti tak sah sholatnya, kan gitu. Pantes sholatnya nggak mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, wudunya juga udah salah, baru niat aja udah salah, kan gitu. Cuma jangan dibacakan. Nggak usah. Karena yang wajib dibacakan itu di dalam hati, itu maksudnya. Jadi rumusnya Pak, qasdu sayyin muqtarinan dipilih antara niat dengan pekerjaan pertama wudu. Faksilu wujuhakum, membasuh wajah pertama gini, air pertama gini. Nah itu dalam hati nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi. Tak bisa bahasanya, pakai bahasa masing-masing aja lah. Asal di hati, niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil waktu karena Allah. Aduh terlalu panjang, udah ya, niat aku wudu waktu karena Allah. Aduh terlalu panjang, niat aku wudu. Aduh masih entah apa, udah mati aja, masa jadi mati saya. Cuma niat wudu aja masih mati saya, nggak mungkin. Gitu. Jadi itu Pak, kuncinya qasdu sayyin muqtarinan dipilih. Ketika pertama membasuh wajah itu niat di dalam hati. Harus bareng ya. Nawaitu wudu'a. Ulang lagi, nawaitu wudu'a. Yang kedua, ketika wudu, hati-hati Pak. Kita kan sebelum membasuh wajah wudu ya, gitu. Ketika kita begini, apa ya? Ada air yang dari hidung jatuh bekas berkumur-kumur, bisa dimungkinkan ada kan? Nah, ketika airnya jatuh ke sini itu jadi mustamal airnya, tidak bisa dipakai lagi. Nah gitu, karena bekas dari badan. Yang namanya mustamal adalah air bekas bersuci. Salah satunya bersuci itu adalah wudu. Jadi hati-hati. Silahkan caranya gimana supaya ketika basuh yang pertama di muka tidak ada air dulu yang terjatuh yang bekas itu aja. Silakan mungkin bisa mencitrakan keterampilan masing-masing. Gimana caranya? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i ibadah itu kebanyakannya ihtiyat, hati-hati. Gitu. Tuh. Jadi yang pertama niat, yang kedua faksilu wujuhakum. Yang disebut wajah itu Pak, yang pertama ujung rambut yang jadi di depan. Kalau ujung rambut di sini, berarti dari sini mulai wajah. Kalau di sini berarti rambutnya di sini mulai jadi, berarti di sini wajahnya. Dari sini ke sini. Jadi
Silahkan ukur pertama tumbuh rambut yang di depan sebelah mana? Berarti dari sini. Saya praktekkan dari sini ya. Yang kedua, ujung dagu. Ujung dagu berarti mungkin udah tahu semua kan ya. Ujung dagu di sini. Itu yang harus kesuci. Ini berarti nggak usah. Kecuali nanti yang punya jenggot itu disunahkan untuk diusap-usap ya. Yang kiri kanan itu dari sampai pangkal telinga, disunahkan sampai belakang telinga. Itu yang namanya wajah. Ada aja satu milimeter persegi yang tak kena air, tak sah sholatnya. Titip salam sama istrinya, Pak, kalau bekas pick up itu jangan langsung cuci dulu. Salah satu yang membuat wudu tidak sah adalah la yu'ayyiruha biwujuhi. Jadi ada perubahan air bening ketika wudu. Jadi kalau minyak itu apa namanya, Pak? Bahasa di sininya berminyak. Pokoknya kayak berminyak itulah. Itu tak sah wudunya karena jadi berubah. Jadi istri bapak yang suka berminyak, berlipstik, bersedau dan sebagainya, cuci dulu, baru wudu. Karena kalau langsung wudu dikhawatirkan berubah airnya. Nanti salah satu syarat sah wudu ada 10. Salah satunya adalah jangan ada perubahan ketika air di wajah terus pas jatuh itu jadi berminyak. Itu apa ya? Faksilu wudu hakun. Karena kita targetnya itu harokum, jadi saya percepat aja. Yang kedua tangan sampai siku, yang kedua wajah, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat wamsahu birusikum, mengusap kepala. Ingat Pak, bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Ini kalau bapak wudunya gini, basah, harus gini kepala. Iya. Kalau Imam Asy-Syafi'i sampai sini, sampai ubun-ubun. Kalau Imam Hambali semua, kayak gini. Itu Imam Hambali. Kalau Imam Maliki sama Imam Hanafi itu sebagian boleh sini, boleh sini, boleh sini. Karena misalnya ininya lagi dimodif gitu ya, karena pakai jeli misalnya sayap, boleh di sini, boleh di belakang. Itu Hanafi Maliki. Tapi kalau kita kan Syafi'i, itu dari mulai sini sampai ubun-ubun. Gitu. Jadi diusap kepala, bukan diusap rambut. Yang rambutnya panjang cuma rambutnya gini aja, itu dasar. Harus kepala. Kenapa harus kepala? Tiap-tiap orang yang punya rambut pasti punya kepala. Dan tiap-tiap yang punya kepala belum tentu punya rambut. Itu masalahnya. Ya Pak ya? Silakan. Yang botak itu pasti punya kepala. Itu aja. Ya, jadi usap kepala bukan usap rambut. Banyak ibu-ibu yang cuma rambut aja gini, mentang-mentang rambutnya panjang cuma rambut aja. Mohon maaf, tak sah. Yang diwajibkan itu usap kepala. Wa'ar bilakun bilal kambain, dan kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum madha, apabila kalian sakit awal safar atau perjalanan jauh, au ja'a ahadakum minal ghaiti, atau buang air besar. Ya. Apalagi ini? Awalas kamu nisa, atau bersentuhan dengan perempuan. Inilah dalil yang menyatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Dalam Al-Quran Al-Baqarah. Sebagian saudara kita ada yang menyebutkan bersentuhan laki-laki dan perempuan tak batal. Itu katanya sudah jelas mas kumun bisa bersentuhan laki-laki dan perempuan. Itu kajiannya nanti di yang batal. Kita lanjut terus. Falam tajidu ma'an, kalau tidak ketemu air, tak ada air, kaya manusohidan taibah, silakan bertayamum dengan debu yang suci. Boleh di sini, boleh di tembok, boleh di mana aja terserah. Ya, boleh di biskota. Di depan ada yang bertakut, pasti ada debunya. Tapi kalau lewat depan aja jadi masalah. Asal minta permisi dulu, gitu ya. Macam gitulah. Pokoknya di permukaan bumi ini semuanya debu ada, walaupun tipis. Kita lanjutkan lagi. Nanti juga kita insya Allah dalam kitab ini membahas tentang tayamum juga. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi kalau tayamum itu cuma mengusap wajah dengan tangan, cuma dua aja. Bagaimana teknisnya? Nanti di pembahasan berikutnya. Ma yuridullah liyaj'ala lakum min harajin. Allah tidak bermaksud untuk menyulitkan kalian.
waktu tak ada air maka tayamum itu kan memudahkan ya Pak ya, itu maksudnya. Supaya apa? Liyutahharukum, supaya kalian bisa bersuci, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tentang taharah itu surat Al-Maidah ayat. Dalil yang kedua surat Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahharukum, dan aku menurunkan kepada kalian dari langit air hujan supaya apa? Liyutahharukum, supaya bisa mensucikan diri kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua taharahnya itu adalah Al-Anfal ayat berapa Pak? Ayat 11. Nah, yang terakhir yang ketiga, sebetulnya banyak dalil tentang taharah, kita cukup 3 saja. Hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini sekedar tambahan Pak ya. Kenapa sahabat yang lain radhiyallahu anhu, tapi kok Ali karramallahu wajhah? Alasannya begitu Pak. Satu-satunya sahabat Nabi yang belum pernah lihat larangannya, kelaminnya itu Sayyidina Ali, sehingga dimuliakan wajahnya. Kalau kita sering ya Pak ya, apalagi kalau mandi nengok lagi dan sebagainya. Nah, kita tak pantas disebut karramallahu wajhah. Seumur hidup Sayyidina Ali tak pernah melihat alat pertahanan sendiri, makanya disebut karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Minta sholat at-tahur. Kunci sholat adalah bersuci. Jadi kalau bersucinya acak-acakan, sholatnya juga acak-acakan juga. Jadi Bapak percuma sholat usul dari mulai usul sampai salam kalau cara berwudunya, cara mandi junubnya, cara tayamumnya berantakan. Nah sekarang silakan introspeksi masing-masing. Cara bersuci kita udah bagus belum? Alat menjelajahi aja sampai ditegur sama Nabi 3 kali. Bahkan diajarkan cara wudhu dan cara sholat. Sahabat Nabi sholat di pinggir Nabi, sholat disaksikan oleh Nabi, masih tetap salah. Sekarang kita sholat, Nabi tak ada, jarak dengan Nabi 1400 tahun. Bapak kira-kira udah menilai belum sholat kita diterima oleh Allah? Sholat kita sah atau tidak? Makanya kita berusaha untuk belajar lewat para ulama. Bohong kalau belajar langsung ke Rasulullah. Mana pernah dia ketemu sama Rasulullah? Kan begitu. Tapi kita lewat para ulama, lewat kitab-kitabnya yang telah ditulis. Insya Allah kita akan coba mempraktikkan cara tayamum, cara wudhu dan sebagainya. Ya Pak ya. Nah, jadi kata Nabi, minta sholat at-tahur. Kunci ibadah sholat itu adalah bersuci. Jadi kalau bersucinya berantakan, sholatnya juga pasti berantakan. Yang selanjutnya wa tahrimuha at-takbir. Yang haram ketika sholat adalah takbir. Maksudnya apa? Takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, haram memikirkan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan iyyaka na'budu. Hanya kepada Kaulah ya Allah ibadah. Memang harus fokus. Bapak kalau lagi sholat Allahu Akbar, ingat kredit bank, ingat pekerjaan, ingat rumah tangga, ingat istri belum kasih jatah, haram memikirkan itu. Itu maksudnya. Karena takbiratul ihram itu takbir, haram memikirkan apapun setelah takbir. Kalau sebelum takbir silahkan memikirkan apapun, tak jadi masalah. Tapi kalau ketika Allahu Akbar, mohon maaf, sedikit saja kita memikirkan hal-hal yang lain, maka dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 tafsirannya itu sholat kita tidak diterima. Maka salah satu syarat sholat supaya khusyuk, syarat supaya diterima adalah khusyuk ketika melaksanakan sholat. Kapan khusyuknya? Walau doa, walau muhtatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim bisarat termasuk sholat. Dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam itu wajib khusyuk kalau sholatnya mau diterima. Sekarang jadi pertanyaan, silakan tanya sama masing-masing. Kira-kira sholat kita udah berpuluh-puluh tahun begini sudah khusyuk kan? Nah gitu aja, silakan jawab masing-masing. Pak Haji Yahya dari mulai akhir balik sampai sekarang sudah khusyuk sholatnya, kan gitu ya? Atau bapak-bapak yang lain dari mulai akhir
balik sampai sekarang sudah setua ini sudah khusus sholatnya. Nah, ya. Bagaimana cara sholatnya khusus? Nanti insya Allah kita coba bahas di sini ya. Cuma kuncinya yang pertama supaya kita khusus minimal kita tahu pengertian atau terjemahan apa yang kita baca, minimal itu aja. Misalnya sujud di antara dua sujud, Rabbi sholli ya Allah ampuni aku, warhamni ya Allah kasihanilah, Rabbi warhamni, wazburni ya Allah cukupkanlah aku, warfani ya Allah angkatlah derajatku, warjubni ya Allah kasihlah kami rezeki, wahdini ya Allah kasihlah kami petunjuk, wa'afini ya Allah sehatkanlah aku, wa'afani ya Allah maafkan aku. Kan begitu. Kalau kita bisa terjemahkan apa yang kita bacakan, duduk di atas dua sujud bisa 1 menit Bapak. Kalau khusyuk, makanya Nabi saking khusyuknya kakinya sampai bengkak karena saking khusyuknya. Kita kaki bengkak tapi asal murah. Itu masalahnya. Itu perbedaan kita sama Nabi ya. Maka kalau lihat potongan ibadah kita, potongan kita saya para hadirin mungkin tak pantas masuk surga ya. Kalau ibadah kita memang levelnya kayak anak kecil. Umur udah tua tapi level ibadah kayak anak kecil gitu. Kita ya, termasuk saya gitu. Makanya kita sering evaluasi, sering introspeksi. Salah satunya adalah dengan kita menuntut ilmu begitu. Itu ya Pak ya. Hadis selanjutnya wa tahliluha at-taslim, dan halalnya ketika sholat adalah ketika telah mengucapkan salam. Inti hadis itu adalah kunci sholat toharoh. Haramnya ketika sholat takbiratul ihram, dan boleh tidak memikirkan apa-apa lagi. Maksud saya boleh tidak khusyuk ketika sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum sebelah kanan, karena yang sebelah kanan itu rukun sholat. Kalau sebelah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak assalamualaikum sebelah kanan saja, tidak ke kiri, sah sholat. Tapi kalau tidak salam ke sini, tidak nengok, kita sah sholat. Assalamualaikum, sombong banget itu yang nengok, kita sah. Nah, itu ya. Baik, itu baru pengertian toharoh. Sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang, karena di sini yang pertama itu adalah alamiah tentang air. Air itu ada 7 macam. Jadi kayaknya belum cukup waktu, cuma toharoh saja. Tapi barangkali dari bapak-bapak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ditambahkan di persilakan. Silakan Pak Haji. Jadi kalau kita berbicara masalah khusyuk salat, apa kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk salat? Karena untuk mengetahuan hadi bacaan saya tak mungkin semua hafal. Bagi ayat-ayat yang panjang tak mungkin hafal. Jadi sejak dibuat harus Ibrahim bin Hasan baca sendiri kali itu tak mungkin. Ya. Baik, Pak Haji, tujuan kita kan bahagia dunia akhirat ya. Salat bahagia salah satunya qad mahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat yang khusyuk, insyaallah bahagia. Kalau kita nggak bahagia selama ini berarti sholatnya khusyuk itu aja. Nah, bagaimana supaya sholat khusyuk? Imam Al-Ghazali pernah memberikan kiat bagi orang awam, kita di orang awam ya, masyarakat umum minimal khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, ketika takbir Allahu Akbar. Karena itu takbiratul ihram haram memikirkan apapun kecuali 2, kebesaran Allah dengan niat dalam hati. Itu ya. Itu wajib Pak. Mohon maaf kalau tidak begitu Bapak tak sah sholatnya. Karena namanya juga takbiratul ihram. Takbir haram memikirkan hal yang lain kecuali Allah, atau kita niat sholat kepada Allah. Itu yang pertama wajib. Jadi kita bisa ya itu ya. Yang kita tentuin bisa ya. Jadi kalau sempat Bapak takbiratul ihram masih ingin kredit Bang, kalau bisa ulang lagi lah tempatnya. Ya punya batalkan lagi, tak punya mau ulang lagi 1 kali gitu. Apa tadi masalah? Batasannya sampai 3 kali. Ya. Yang kedua, wajib khusyuk di khusus orang awam nih, yaitu dalam surat Al-Fatihah ketika membacakan iya karena wudhu wa iya karena sekali. Wajib tuh Pak, mohon maaf ya. Ini Pak, kalau di bawah awam apa Pak? Goblok. Di bawah awam itu goblok. Gila. Gitu ya. Masa
kita jadi orang goblok, masa kita jadi orang gila kan gitu. Jadi kalau sampai iya karena butuh ya karena saya tahu musuh, nah itulah kasar saya ya. Apalah kasar karena di depan saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus mungkin saya bahasanya halus ya. Maaf ya Pak ya, ada saya. Jadi ini kata Imam Al-Ghazali yang awam, kan awam itu kan artinya bodoh kan. Nah itu maksudnya kita yang bodoh minimal 3 takbir, yang kedua iya karena wudu, iya karena sahih. Yang terakhir yang ketiga Pak, ketika tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi menggerakkannya ketika ilah. Saya punya begini silakan. Ada dalil nggak masalah. Ya, terserah. Ada yang tarik udah gini, silakan. Kalau ada dalil, nggak usah saling caci lah. Insya Allah kita juga membahas tentang dalil tentang ilmu gitu ya. Nah, ini bahan yang ketiga minimal usulnya ketika asyhadu aku bersaksikan bahwa la ilaha tiada Tuhan, la ilaha pertama itu menafikan, meniadakan semua. Pokoknya apapun di depanku tak ada apa-apa. Makanan, orang tua, istri, anak, nonsen, bullshit, semuanya kosong, tidak ada. Illallah kecuali Allah. Nah, ketika kita asyhadu an itu betul-betul kita mempersaksikan ini di depan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita bisa musuh di antara tiga itu, insya Allah matinya kita meninggalnya kita berharap ujung kalimat kita dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi minimal 3 ya berarti ya. Takbiratul ihram, iya karena kedua ya karena sahih. Yang ketiga adalah asyhadu an la ilaha illallah. Syukur. Nah, kalau level bahagia harusnya jangan cuma 3. Masa dari dulu cuma 3 kan gitu. Tingkatkan dari mulai Allahu akbar kabiro sampai bagaimana caranya? Kita coba nanti kita belajar bersama-sama cara menerjemahkan apa yang menjadi bacaan sholat. Jadi yang banyak maafnya. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya. Yuhariku bisalah sampai harokatin bahwa itu sholat. Bergerak berurutan berkali-kali selama 3 kali berurutan itu membatalkan sholat. Mengenalnya. Jadi gerakannya gerakan yang terlihat, misalnya ini 1, 2, 3 sudah membatalkan sholat. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, nanti kita akan coba bahas dalam pasal hal-hal yang membatalkan sholat. Yang jelas darinya harokati salah satu harokatin bahwa terus sholat bergerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Itu dalilnya ya. Ini membatalkan ya. Pas ya. Kalau ada lagi Pak Imam? Tunggu ya, karena kita belum kemarin ternyata baru backgroundnya ya, landasan hukum. Karena apapun yang kita omongkan harus ada landasan hukum kalau menurut agama, gitu maksudnya. Jadi al aslu fil ibadah al butlan kata ya juga ada li wujubi au limandubi. Asal ibadah, mau sholat, zakat, puasa itu hukumnya tidak sah, batal. Sehingga hatta ya juga ada li wujubi au limandubi, sehingga ada dalil yang jelas menunjukkan kewajiban dan kesunahannya. Jadi kesimpulannya Pak, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan berdasarkan dalil maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kajian pertama fikih ibadah sudah kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan dicatatkan oleh Allah bahwa malam ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian
Sekian dan demikian. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.